Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Aulia. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya tuh saya pernah bikin story di Instagram tentang pertanyaan-pertanyaan bebas. Tapi belum sempat saya jawab semua. Nah, insya Allah hari ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, Kak, bagaimana sih cara menjaga iman yang naik turun? Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Kadang kalau iman kita lagi naik, kita tuh semangat banget dalam melaksanakan ibadah apapun, walaupun ibadah yang sangat berat. Misalnya tuh sholat tahajud, kan berat tuh ya untuk bangun malamnya. Tapi kalau iman kita lagi turun, ibadah yang wajib pun kadang berat banget. Nah, lalu bagaimana solusinya agar iman kita itu tidak naik turun? Yang pertama yaitu kita harus memaksakan diri kita untuk sholat tepat waktu. Semakin kita sering menunda sholat, nantinya akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi kalau kita lagi males banget, kita tuh harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, itu nggak bakalan bisa. Yang kedua yaitu memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran setiap hari walaupun sehalaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut ayat Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Pertanyaan yang kedua yaitu, Kak, bagaimana hukumnya bagi orang yang berwudu tapi berpakaian telanjang? Orang yang berwudu sambil telanjang itu hukumnya boleh dan wudunya sah, tapi lebih baiknya yaitu tidak melakukan hal itu, karena melepas pakaian tidak selayaknya dilakukan kecuali dalam keadaan dibutuhkan, misalnya ketika kita mau mandi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, Assalamualaikum Kak, Afwan, Ana mau bertanya, apa hukumnya membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan ia hafal Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang sedang haid maupun junub, kalau niatnya membaca Al-Quran maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya berzikir atau berdoa maka diperbolehkan. Misalnya kita mau pergi tuh ya, terus kita membaca doa yang dimana doanya itu adalah ayat Al-Quran, maka diperbolehkan karena niatnya berdoa, dan diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tujuan menjaga hafalan agar tidak lupa. Nah, jadi hal ini diperbolehkan untuk perempuan yang mempunyai hafalan Al-Quran agar tidak hilang. Pertanyaan yang keempat yaitu, Kak mau tanya, anak perempuan yang sudah menikah harus taat sama suami dulu apa orang tua dulu? Sebagai seorang istri yaitu kepatuhan yang pertama dan utama yaitu kepada suaminya, karena suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Kecuali suaminya itu melarang dan memerintahkan sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh patuh kepada suami. Tapi suami yang baik yaitu suami yang selalu memberikan kebebasan kepada istrinya untuk melayani orang tuanya. Pertanyaan yang kelima yaitu, Kak, Ana mau bertanya, apa hukumnya jika lambat menunaikan sholat? Waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat itu kan di awal waktu, tapi tidak ada larangan melaksanakan sholat di pertengahan atau di akhir waktu, selama belum habis waktu sholatnya. Nah, jika seseorang menunda-nunda sholatnya sampai di luar waktunya, barulah ia berdosa dan wajib untuk segera mengqadha sholat yang ditinggalkan. Tapi jika seseorang meninggalkan sholat karena uzur, misalnya lupa atau tidur, maka ia dimaafkan dan harus segera mengqadha sholatnya ketika ia ingat atau terbangun jika tidak ada uzur untuk menundanya.
Pertanyaan yang keenam yaitu, Kak, ketika kita sedang berwudu terus tidak sengaja kita berbicara, apakah wudu kita akan batal dan apakah kita harus mengulangi wudu tersebut dari awal? Tidak batal, karena berbicara saat berwudu itu bukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Tapi sebaliknya, kita harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Karena berbicara saat berwudu dapat mengurangi kesempurnaan dalam berwudu, dan hukumnya itu makruh. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, Kak, bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Yang pertama yaitu banyak berdoa, karena kan yang menggerakkan hati kita tuh Allah, makanya kita perlu banyak-banyak berdoa. Yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi dengan adanya teman-teman yang soleh, itu akan memotivasi kita untuk tetap istiqomah. Yang ketiga yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan yang keempat yaitu melawan rasa malas. Kadang kan kita gak semangat tuh untuk beribadah, pasti ada aja rasa malasnya. Makanya kita perlu lawan rasa malas itu, agar kita itu semangat dalam beribadah. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, Kak, saya mau bertanya, apa hukumnya orang yang sudah sholat yang dia kira sudah azan, ternyata selesai dia sholat baru azan? Jika dia sholat di waktu yang sudah memasuki waktu sholat, maka sholatnya tetap sah. Tapi jika dia sholat ternyata belum masuk waktu sholatnya, maka itu tidak sah dan harus mengulangi lagi sholatnya. Karena kan azan juga belum bisa dijadikan patokan. Ada kok yang sudah masuk waktu sholat, 20 menit kemudian baru azan. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, Kak, kalau telapak kaki kelihatan saat tasyahud akhir, batal enggak sholatnya? Kalau dia laki-laki, enggak batal sholatnya. Tapi jika dia perempuan dan tidak langsung menutupnya sampai selesai sholat, maka batal sholatnya. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, Kak, Ana mau bertanya, misal saat puasa terus siangnya enggak sengaja minum air, terus udah ketelan airnya, gimana itu, Kak? Kalau gak sengaja karena lupa dan langsung sadar, maka gak apa-apa diteruskan puasanya. Tapi kalau setelah sadar malah diteruskan minumnya, maka batal puasanya. Pertanyaan yang ke-11 yaitu, Kak, bagaimana sih caranya agar kita itu ikhlas menerima takdir dari Allah, serta bagaimana cara kuat menghadapi ujian dari Allah? Cara ikhlas menerima takdir dari Allah ialah kita mensyukuri apa yang menjadi milik kita. Kita itu nggak boleh iri sama apa yang orang lain miliki. Dan untuk cara menghadapi ujian, yaitu kita harus tahu dulu fadilah atau manfaat jika kita sabar dalam menghadapi ujian. Misalnya, karena Allah kan sayang tuh sama kita, makanya kita diberi ujian. Kita diuji sama Allah, setahan apa sih hambaku ini? Jika sesuatu yang tidak kamu senangi terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, apa amalan-amalan yang bisa saya lakukan ketika sedang haid? Wanita yang sedang haid itu kan diharamkan untuk sholat, puasa, tapi ada amalan-amalan yang bisa dilakukan, yaitu memperbanyak sholawat dan juga mengamalkan wirid-wirid yang istiqomah dibaca. Misalnya itu membaca rotibul hadad, zikir atau doa, dan juga jangan lupa membaca istighfar sebanyak 70 kali di setiap datang waktu sholat. Pertanyaan yang ke-13 yaitu, Kak, bagaimana jika seseorang sering menyakiti kita dengan lisannya? Terkadang mereka membicarakan kita di belakang. Tugas kita ya diem aja. Semakin tinggi kualitasmu, maka semakin banyak orang yang iri denganmu. Dan jika kamu sabar menghadapi hal itu, maka Allah akan menyiapkan pahala yang begitu besar yang tak terhingga buatmu karena kesabaranmu itu. Jadi intinya kita itu sabar aja, jangan dengerin kata orang, dan jangan mudah sakit hati, oke? Pertanyaan yang ke-14 yaitu, Ana mau bertanya, mahram dan muhrim itu beda kan?
sangat beda. Kalau mahram yaitu orang yang haram untuk dinikahi, sedangkan muhrim yaitu orang yang sedang ihram. Nah, jadi yang betul itu bukan mahram. Jangan sampai kita itu salah lagi ya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, saat kita mandi suci dari haid tapi lupa wudhu sebelum mandi, apakah harus mengulang mandi suci? Wudhu sebelum mandi suci itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Jadi nggak perlu mengulangi mandi lagi. Tapi sebelum kita sholat, maka harus tetap berwudhu ya. Nah, jadi itulah jawaban-jawaban dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.